Yo, kembali channel gua ya. Oke, ya kita akan bahas mengenai The Flash CW ya. Tapi bukan karena buat review, tapi kita akan bahas mengenai alasan kenapa The Flash yang zaman dulu yang CW Arrowverse tahun lalu itu membuat itu sangat menjadi memorable dan sangat epic menurut gua. Karena bisa dibilang di situ udah mulai berkembang banget sejak kedatangan Arrowverse. Jadi bisa dibilang Arrowverse dari zaman dulu ketika season Arrow pertama udah kelar, The Flash itu DC udah mulai meningkat sekali drastis makan. Bahkan bisa dibilang Arrowverse zaman dulu itu bisa dibilang ada the great show ever yang pernah gua tonton seumur hidup gua. Makanya kita bahas mengenai alasan kenapa The Flash CW Arrowverse itu bisa menjadi epic ya. Tapi bukan The Flash sekarang ya. The Flash yang masih zaman-zaman season 1, season 2, season 3 itu the best trilogy season yang paling gua suka di DC Universe ya. Sebelum kita lanjut video, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan semangat lagi buat video untuk kalian. Oke? Thank you. Kita akan bahas mengenai alasan kenapa The Flash itu sangat epic di Arrowverse. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai alasan kenapa The Flash menjadi epic ya. Karena menurut gua, jadi bisa bilang The Flash ini, oh my god, gua nontonnya aja udah masa epic pak. Nah, kenapa alasan gua menyebut ini adalah series yang paling epic? Satu, storynya ini DC-nya sangat kelihatan banget pak. Maksudnya apa? DC itu kan kental yang dengan yang namanya politik, sama namanya apa ya, unsur detektifnya, sama berbagai macam misteri yang ada di sana. Karena bisa dibilang The Flash yang pertama ini adalah the best ever season yang pernah gua lihat pak di DC Universe. Karena The Flash yang pertama ini itu fokus kepada si origin si Barry Allen dan cara bagaimana dia menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan ibunya. Itu adalah si Reverse Flash. Dan bagaimana si Reverse Flash yang dibangun di CW awal-awal itu benar-benar bisa menjadi sosok villain yang sangat mengintimidasi sekali dan bahkan bisa membuat kita sebagai fans tuh, oh my god, ini villain yang paling bangsat. Karena gini, dari segi aktornya udah pas, satu, dan kedua storynya pelan-pelan diciptakan dari per episode, dan ketiga tidak ada yang dimana unsur plot hole. Dan juga ini adalah peluang di mana mereka itu pertama kalinya DC live action itu bukan namanya multiverse. Live action pertama kali yang dibuat oleh live action DC itu adalah di CW The Flash yang pertama ke transisi ke scene kedua, yang bisa dibilang oh my god bagus banget. Dan itu bisa membuat gua tuh yang gak paham dengan multiverse itu gua bisa belajar di DC itu. Karena bisa dibilang The Flash pertama kali mereka tuh buka multiverse itu menurut gua epic banget. Karena kita bisa belajar bahwa ada Earth 1 ya kan, ada Earth 2, ada Earth 3. Itu kan dijelaskan di The Flash 1 dan season kedua, dan itu bisa dibilang oh my god bagus banget sih dengan konsep multiverse yang mereka bangun. Itu tidak serumit dengan di Marvel ya, karena di situ sangat simple, bahkan banyak orang-orang yang nggak paham dengan multiverse di DC. Konsep multiverse yang mereka bangun di CW terutama ya di film live action itu benar-benar mereka itu paham. Karena apa? Nggak ada namanya bisa untuk bingung segala macam, semuanya dijelaskan pelan-pelan mereka menjelaskan. Dan juga teori untuk multiverse yang mereka bangun sini ini benar-benar bisa membuat orang-orang yang nggak tahu itu mereka menjadi tahu dan juga mereka suka, karena konsep multiverse ini lebih enteng dan juga tidak ada unsur namanya itu varian segala macam. Kalau di DC kan namanya double ganger. Nah, double ganger itu adalah bisa dibilang kayak varian yang Marvel ya, ada orang dari Earth 1, ada orang lagi di Earth 2. Nah, itu kayak varian di Marvel kan, tapi kalau DC namanya double ganger. Nah, kalau di sini bisa dibilang The Flash itu bisa membuka peluang di mana tuh series yang paling epic dan juga cerita yang paling kompleks. Karena kita bisa ada berbagai macam film metahuman, kan ya, ada film metahuman, ada film-film yang kocak seperti Captain Cold, Heatwave, bahkan berbagai macam film-film The Flash yang lainnya. Sehingga gua melihat semuanya bagus banget, Pak. Dan acting pemainnya semuanya totalitas dan cerita. Yang penting gua kesini adalah melihat ceritanya. Ceritanya sangat epic pak, sumpah. Sampai sekarang kalau kalian tanya The Flash CW, lu lebih suka yang mana? Gue lebih suka season pertama sih.
Walaupun yang gua season 2 juga lebih bagus, tapi season pertama sampai sekarang itu the best season yang paling gua tonton seumur hidup gua, Pak. Karena ya bisa bilang gua bilang tadi, Reverse Flash-nya bisa menjadi film yang bisa mengintimidasi, dan kedua, misteri kematian Harrison Wells yang asli di Earth 1 itu bisa diungkapkan bahwa itu adalah Eobard Town dari masa depan, dan kita bisa melihat apa ya, perlawanan antara The Flash dan Reverse Flash di masa depan bagaimana, story-nya seperti apa, itu semuanya rapi, Pak. Mohon maaf, semuanya rapi banget, dan juga aktor-aktornya, oh my god, gue lebih suka dengan aktornya si Tom Kavanagh, alias dia menjadi sebagai Harrison Wells alias si Eobard Town ini. Karena gue bisa melihat actingnya dia itu sebagai Eobard Town itu bagus banget, Pak. Dari cara ngomongnya, intonasinya, sama dia itu bagaimana itu meluapkan amarnya kepada si Barry Allen bahwa dia itu adalah The Flash, itu bagaimana semuanya jelas banget, Pak. Bahkan untuk si Tom Kavanagh kan, dia itu adalah the best aktor yang bisa memerankan Reverse Flash yang paling epic, Pak, sumpah. Karena gue bisa melihat CW kenapa mereka tuh menahan si Tom Kavanagh untuk memerankan tokoh Reverse Flash ini, karena lagi-lagi ratingnya naik. The Flash itu ratingnya naik kalau ada si Reverse Flash ini, makanya itu yang membuat mereka naik, sehingga sampai sekarang yang seriesnya yang The Flash 8 yang udah bener-bener yang what the fuck ya yang the fuck banget tuh, itu Reverse Flash masih ada di situ. Padahal jelas-jelas Tom Kavanagh itu udah jelas aja tuh ingin berhenti dari season ke-8, karena bisa dibilang dia tuh udah bener-bener capek ya. Dia tuh udah bener mau istirahat banget dengan genre superhero, apalagi dengan CW. Tapi ya produsernya langsung narik dia lagi. Sayang banget sih. Tapi dari season ke season itu film-film menarik loh. Nah, gue harus bilang ini menarik. Nah, filmnya ada Reverse Flash lah, ada Zoom, Savitar. Nah, cuma 3 season ini doang yang menurut gue sangat epic. Karena setelah itu season ke-4, 5, 6 bodo amat, Pak. Gue udah gak nonton lagi, karena bisa dibilang dimulai dari The Flash ke season 4 itu bisa dibilang itu udah mulai SJW, dan ceritanya seolah-olah membawa kita sebagai penonton tuh bahwa ini lama-lama jadi sinetron gitu loh. Bukan sebagai apa ya, series DC atau komik yang difilmkan, enggak. Jadi bisa dibilang itu sekarang CW sekarang itu udah mulai ancur-ancuran parah, bahkan apa ya, seri kelas The Flash yang menurut gue sangat bagus banget di awal-awal mereka muncul di sini juga. Dan ini adalah satu fakta yang menurut gue tuh sangat bisa dibilang bisa diakui, Pak. Satu-satunya The Flash ini adalah satu-satunya series Arrowverse yang marketingnya ini bisa masuk ke Indonesia. Mohon maaf nih gue ngomongin ini, karena Indonesia pada tahun 2014 sampai 2015 The Flash ini sempat mereka tuh dimarketingkan ke live streaming Hulu, Video, bahkan berbagai macam live streaming lainnya, bahkan Netflix itu mereka tuh sampai menampilkan promosi The Flash. Karena sepanjang Arrowverse itu yang masuk ke Indonesia cuma The Flash doang. Gue bisa jamin. Karena apa? Karena The Flash ini udah mulai CGI, dan juga namanya udah mulai dikenal banyak orang semenjak kedatangan dia di Justice League Unlimited yang animasi kemarin ya. Makanya bisa dibilang nama The Flash itu banyak orang mengira, oh The Flash ini yang ini dong. Nah itu, jadi namanya The Flash itu gampang naik ya, karena semua orang dari dulu udah tahu Pak The Flash siapa. Berbanding terbalik dengan Green Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl, itu namanya mereka masih tenggelam gitu. Karena gua jamin The Flash tuh bisa dibilang tuh marketingnya paling tinggi, karena semua orang udah tahu. Jadi penjualannya paling naik, juga paling laris di Arrowverse ya. Makanya biasanya kalau kalian lihat The Flash ini pertama, kalau kalian lihat di banner-banner dekat rumah kalian yang jual-jualan kasih segala macam, kalian bisa pasti lihat ada posternya The Flash season pertama gitu ya. Karena memang marketingnya mereka itu sampai ke Indonesia, dan justru itu bisa dibilang berhasil, karena series yang dibilang series itu bisa masuk ke Indonesia. Bahkan The Flash itu pernah tayang di Indonesia, Pak. Walaupun cuma nggak sampai beberapa episode, tapi bisa dibilang menurut gue itu pernah tayang di Trans TV. Gue masih inget itu tayang Trans TV hari Sabtu jam 7 malam, dan itu subtitle Indonesia. Dan ya sekali lagi ya, itu kan gue masih inget tahun 2016 ya, 2016 itu tayang. Dan itu pun episode itu banyak banget di-cut, juga banyak banget di blur segala macam. Aduh. Tapi itu gue harus akui bahwa Trans TV itu mulai berani untuk mengeluarkan series The Flash ini, Pak. Walaupun gak sama-sama, tapi gue bisa appreciate karena Indonesia sudah mulai mengakui The Flash ini dan masuk ke Trans TV. Makanya gue sangat kaget banget, Pak, ketika ada The Flash yang masuk Trans TV. Oh my god, pas Trans TV gue masih ingat itu film-film ketika gue nonton masuk loh. Gue pada itu nonton episode kedua ya, dimana villain The Flash itu masih metahuman biasa yang apa ya, kalau nggak salah metahuman itu yang bisa cloning, yang bisa kaki bunsin di episode 2. Gue masih inget tuh. Jadi itu membuat The Flash tuh namanya makin naik pada saat itu ya, karena ya dia adalah salah satunya series Arrowverse yang bisa tembus marketingnya ke Indonesia. Bahkan Netflix, bahkan Vizio, bahkan apa ya, berbagai macam apa ya platform streaming lainnya selain Netflix ya. Jadi seperti itu. Makanya
Ya, itu menurut gua oh my god. Jadi apa? Marketingnya berhasil. Nah, kenapa series Arrowverse yang lainnya nggak bisa? Ya mungkin karena mereka apa ya, orang-orang di luar Amerika ataupun orang kita terutama Indonesia, ini kita belum mengerti Arrow itu siapa, Legends of Tomorrow itu apa, Supergirl itu apa. Karena nama mereka masih belum dikenal banyak orang. Jadi yang dikenal banyak orang di luar Amerika itu The Flash. Ya karena dia itu adalah anggota Justice League, Pak. Jadi ya banyak orang yang tahu lah. Jadi seperti itu, makanya itulah membuat nama mereka naik. Dan juga ratingnya paling tertinggi. Oke, ratingnya The Flash adalah paling tertinggi dan mengalahkan semua series-series Arrowverse yang lain pada saat itu ya. Di saat tayangan perdananya, The Flash itu adalah rating paling tertinggi yang pernah dicapai oleh para penonton Amerika, bahkan di seluruh dunia. The Flash nomor 1, Pak. Makanya apa ya, penjualan mereka tuh cor-coran gitu loh. Jadi oh my god. Gue masih inget tuh apa ya, setiap kali ada promosi Netflix selalu ada sekilas apa cuplikan The Flash, selalu ada. Makanya gue bisa akui bahwa The Flash itu udah menjadi epic ya karena itu, karena semenjak season pertama itu muncul promosinya udah cocolan CW. Makanya gue lebih suka CW yang dulu, yang mereka tuh fokus ke story, fokus ke apa ya, dimana tuh ada unsur detektif ya, karena namanya DC singkatan adalah Detective Comics. Saya bisa bilang seluruh unsur ceritanya DC itu pasti ada namanya investigasi, misteri, dan juga tone-nya dark loh. Jujur aja, tone-nya dark The Flash, walaupun darknya nggak segelap DCU ya, tapi darknya mereka tuh dalam hal investigasi juga mereka benar-benar serius ya, walaupun ada berbagai macam jokes yang bisa dibilang ya hanya menyegarkan suasana, tapi it's okay, itu tidak mendominasi, dan juga jokes yang tidak alay pada saat itu. Makanya gue enjoy banget nonton The Flash, dan juga CGI yang mereka tawarkan itu bagus banget, Pak. Semua bagus banget dengan CGI petirnya The Flash lah, atau dengan reverse flash yang bisa dibilang lari cepat segala macam. Mereka lari cepat itu gue bisa melihat untuk apa ya, motion blur yang mereka tampilkan untuk jadi green screennya itu rapi banget, Pak. Sumpah gak ada bisa dibilang tuh apa ya, animasinya juga nggak terlalu hancur, nggak biasa aja, tapi gue bisa melihat oh my god anjir. Dan juga gue mau bahas mengenai musiknya. Musiknya The Flash adalah musik yang paling memorable yang pernah gua denger di telinga gua, Pak. Karena kalau kalian pernah denger musik The Flash CW ya, lu pasti denger lah, dengerin coba di YouTube lah. Kalian bisa merasakan vibe-nya The Flash itu ada di situ, Pak. Jadi apa? Musiknya itu ngomong bahwa ya ini adalah menceritakan dengan The Flash, the fastest man alive. Nah, jadi bisa dibilang musik ini sangat mempengaruhi series. Makanya gue bisa bilang film itu walaupun filmnya bagus, tapi kalau musiknya gak memorable, ya itu tidak akan menjadi film yang memorable. Kenapa? Filmnya bagus tapi musiknya tidak mendominasi. Nah, ini salah banget juga. Makanya musik itu juga berpengaruh loh ke dalam pembuatan sebuah film ataupun series. Makanya musik adalah salah satu dimana ini bisa menjadikan The Flash itu menjadi naik, karena musiknya sangat memorable sekali. Gue dengerin aja sampai sekarang tuh oh my god. Gue mau nonton lagi pada Flash di HBO Go, Pak, sumpah. Makanya ini dia buat kalian yang belum nonton The Flash ataupun kalian yang apa ya mau persiapan untuk menonton The Flash yang versi Ezra Miller, mending kalian nonton The Flash versi CW dulu, Pak. Karena versi CW itu adalah dimana kisah origin The Flash itu mulai diperkenalkan lebih lanjut dan juga lebih detail di seriesnya. Oke, dan juga ceritanya lebih seru di series Pak, sumpah. Makanya kalau kalian pengen nonton The Flash itu tonton di series dulu, habis itu kalian bisa nonton The Flash versi Ezra Miller nanti yang November nanti ya. Makanya ini juga buat kalian yang belum tahu mengenai The Flash Arrowverse seperti apa, itu kalian bisa langsung tonton aja di HBO Go. Itu kalian bisa nonton semuanya, tapi gua saranin untuk kalian nonton 1, 2, 3 karena itu bisa dibilang tuh film-film juga epic, dan juga perencanaan mereka tuh sangat-sangat mengintimidasi semua tim Flash dan juga berbagai macam apa hero-hero DC yang lainnya. Karena bisa dibilang Arrowverse itu kan bisa dibilang ada continuity series di mana itu bisa terhubung dengan berbagai macam series selain The Flash. Dia bisa terhubung dengan Arrow, dia bisa terhubung dengan Supergirl ataupun dengan Legends of Tomorrow atau berbagai macam series DC yang lainnya. Tapi ini adalah The Flash itu kalian bisa tonton aja semuanya, Pak. Gue gak mau terlalu spoiler karena gue udah pernah review season 1, season 2, season 3, dan kalian pengen bisa nonton lebih apa ya, membawa experience kalian sendiri, kalian bisa tonton aja di HBO Go. Oke, murah kok, per bulan 60.000. Waduh, bagus. Jadi kalian bisa nonton aja situ. Dan bagi kalian udah nonton 3 season ini, yang dari 1, season 2, season 3 The Flash, tulis di kolom komentar di bawah karena gue pengen tahu komentar dari kalian udah menonton The Flash dari awal sampai season ketiga. Bisa dibilang oh my god, the best series ever yang pernah gue tonton di DC, Pak. Makanya itu adalah alasan kenapa gue tuh ingin explore dunia DC lebih jauh, itu karena series The Flash. Karena itu bisa dibilang itu adalah series yang pertama gue nonton. Oh my god, bagus banget sih. Makanya gue sampai merinding, Pak, sumpah merinding banget.
Mending banget ketika gue mendengar musiknya, storynya, gak ada yang namanya SJW. Ya belum nih. Ini CW masih sehat nih. Ini masih sehat banget CW karena ya penulisnya masih belum ada yang namanya SJW segala macam. No, ini masih semuanya masih sehat, semuanya masih epic, semuanya apa ya, skripnya bagus. Bagus banget maksud gue, makanya sampai sekarang gua tuh horny banget dengan The Flash CW ya sahabat, karena itu. Dan katanya lagi ini juga buat mungkin yang belum tahu ya, katanya The Flash 2022 nanti ini akan ada cameo-nya si Grant Gustin sebagai Barry Allen The Flash di The Flash-nya tahun 2022 nanti, yang si Ezra Miller nanti ya, November nanti ya. Makanya mungkin ini bener atau enggak gue nggak tahu, tapi yang jelas kita akan bisa melihat cameo mereka kembali karena mereka berdua ini udah pernah bertemu di Crisis on Infinite Earth CW Part 4 ya. Jadi bisa dibilang kalian bisa melihat Ezra Miller sama si Grant Gustin pernah ketemu, dan itu menandakan bahwa multiverse mereka tuh jauh lebih terkoneksi. Jadi juga Earth-nya DCU sama Earth-nya CW itu pernah terhubung Mbak di Crisis on Infinite Earth seriesnya ya. Makanya kalian bisa tahu di situ, dan untuk apa ya, bisa dibilang oh ternyata Ezra Miller bisa pernah ketemu dengan Grant Gustin. Belum pasti tahu lah dengan versi yang udah pernah lihat cuplikan itu ya di Crisis on Infinite Earth ya. Makanya oh my god, gue menunggu banget dengan cameo-nya si Grant Gustin bagaimana di The Flash nanti. Dan gue harapkan untuk apa The Flash series ini yang CW, gue harapin ini mending cepat selesai Pak, karena gue udah melihat semua aktor-aktornya kayak males acting sama polis skripnya tuh, oh my god SJW banget Pak. Makanya itu alasan kenapa gue tuh gak mau nonton The Flash sekarang, karena filmnya udah gak menarik satu, dan kedua storynya udah mulai drama banget, dan ketiga itu udah mulai kayak sinetron Pak. Unsur DC-nya udah mulai hilang, coba unsur DC-nya udah mulai hilang juga, CGI-nya makin ancur. Aduh, makanya gue CW yang mulai bangkit itu cuma Superman Lois doang, sisanya masih ya udahlah. Ya cuma video kalian mengenai apa alasan kenapa gue tuh menyebut The Flash sebagai the best epic series di Arrowverse, juga the best series yang pernah gue tonton seumur hidup gue Pak, sumpah. Karena selama gue nonton The Flash tuh gue merasa enteng juga, gue nggak merasa adanya plot hole segala macam, semuanya jelas gitu loh. Makanya oh my god, the best series yang pernah gue tonton Pak itu. Makanya kalau kalian nonton, tonton aja di HBO Go ya, langganan sekarang juga, dan kalian bisa merasakan experience yang pernah gue rasakan pada saat gue nonton The Flash season pertama ya, sampai scene ketiga ya. Oke, itu cuma mengenai video kalian mengenai The Flash. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komen di bawah, kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu sama video mending kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!